calon presiden waktu itu ngelawan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Berpidato dia mengatakan, kalau Indonesia seperti ini, tahun 2030 Indonesia itu bubar. Di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Itu Pak Prabowo mengatakan pada waktu itu, tahun 2018, dia berpidato berapi-api, pokoknya Indonesia bubar, harus ada perubahan. Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita. Gak apa-apa. Bahwa kita itu akan menuju Indonesia emas tahun sekian, jadi ini, sekian, jadi ini, sudah dihitung sampai tahun 2045. Masa tahun 2030 bubar? Di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Itu adalah novel terang. Novel, bukan buku ilmiah. Itu adalah novel terang. Novel, bukan buku ilmiah. Itu ditulis oleh seorang wartawan ahli intelijen. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita. Gak apa-apa. Dari mana dia menghitung Indonesia itu akan bubar di tahun 2030? Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%. Gak apa-apa. Sudah itu Pak Prabowo yang menyebut sebuah buku yang ditulis oleh P.W. Singer, bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia. Tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara. Ini ada bukunya, kata Pak Prabowo. Bukunya apa judulnya? Judul bukunya adalah Ghost Fleet. Ghost Fleet itu artinya barisan hantu. Semakin pinter, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Singer, si penulis buku itu, menulis nanti pada tahun 2030 dunia ini sudah akan masuk ke... Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Digitalisasi yang canggih yang disebut artificial intelligence, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Pada saat 2030 itu, ketika negara-negara sudah berubah dan disebut di situ, dan Indonesia sudah tidak ada, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Itu adalah novel perang. Novel, bukan buku ilmiah. Itu ditulis oleh seorang wartawan ahli intelijen. Itu adalah novel perang. Novel, bukan buku ilmiah. Itu ditulis oleh seorang wartawan ahli intelijen. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak, agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi, karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Justru sejak tahun 29 ada yang ngerjakan baru saya kan? Ada enggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan. Tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya.
Ya justru tanggapan saya justru sejak tahun 29 tidak ada yang ngerjakan baru saya kan. Ada enggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan. Termasuk mendapat pujian dari PBB kan sesudah saya. PBB resmi loh memuji Indonesia dalam penyelesaian HAM tahap ini. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar ya. Itu tendensius. Dan wakil Mahfud MD mengatakan calon presiden waktu itu melawan Pak Jokowi. Pak Prabowo berpidato, dia mengatakan kalau Indonesia seperti ini, tahun 2030 Indonesia itu bubar, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Itu Pak Prabowo mengatakan pada waktu itu tahun 2018. Dia berpidato berapi-api. Pokoknya Indonesia bubar, harus ada perubahan, mereka ramalkan. Kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat. Kita nggak apa-apa bahwa kita itu akan menuju Indonesia tahun sekian. Jadi ini sekian, jadi ini sudah dihitung sampai tahun 2045. Masa tahun 2030 bubar? Ujar Mahfud MD. Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah Pak? Masih ada waktunya Pak? Sudah cukup Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Ya. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Jadi kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis Bapak. Waktu habis Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.